Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaganda Sugita, mahasiswa Farmasi Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan menjelaskan beberapa sub-sub materi dari tugas biokimia farmasi. Untuk submateri yang pertama yaitu definisi glikolisis, glikogenesis, glikogenolisis, dan gluconeogenesis. Glikolisis adalah suatu proses pemecahan gula di dalam darah yang melibatkan beberapa enzim, diantaranya adalah heksokinase dan enzim fosfofruktokinase. Dan yang kedua adalah glikogenesis, merupakan lintasan metabolisme yang mengkonversi glukosa menjadi glikogen untuk disimpan di dalam hati. Glikogenolisis adalah lintasan metabolisme yang digunakan di dalam tubuh untuk menjaga keseimbangan kadar glukosa di dalam plasma darah untuk menghindari simptoma hipogliksemia. Sedangkan gluconeogenesis adalah suatu proses sintesis atau pembuatan glukosa dari senyawa non-karbohidrat di dalam tubuh. Dan yang berikutnya adalah siklus Krebs. Siklus Krebs disebut siklus asam sitrat karena menggambarkan langkah pertama dari siklus tersebut, yaitu penyatuan setil-CoA dengan asam oksaloasetat untuk membentuk asam sitrat. Siklus ini juga berperan sentral dalam gluconeogenesis, ligonesis, dan introkonversi asam-asam amino. Banyak proses ini berlangsung di sebagian besar jaringan, tetapi hati adalah satu-satunya jaringan tempat semuanya berlangsung dengan tingkat yang signifikan. Jadi, akibat yang timbul dapat parah. Contohnya jika sejumlah sel hati rusak, seperti pada hepatitis akut atau diganti oleh jaringan ikat, seperti pada sirosis. Beberapa efek genetik pada enzim-enzim siklus asam sitrat yang pernah dilaporkan menyebabkan kerusakan saraf berat karena sangat terganggunya pembentukan ATP di sistem saraf pusat. Selama proses oksidasi asetil-CoA di dalam siklus akan terbentuk ekuivalen produksi dalam bentuk hidrogen atau elektron sebagai hasil kegiatan enzim dehidrogenase spesifik. Unsur ekuivalen produksi ini kemudian memasuki rantai respirasi tempat sejumlah besar ATP dihasilkan dalam proses fosforilasi oksidatif. Pada keadaan tanpa oksigen atau kekurangan oksigen, terjadi hambatan total pada siklus tersebut. Enzim-enzim siklus asam sitrat terletak di dalam matriks mitokondria, baik dalam bentuk bebas ataupun melekat pada permukaan dalam membran interna mitokondria sehingga memfasilitasi pemindahan unsur ekuivalen produksi ke enzim terdekat pada rantai respirasi yang bertempat di dalam membran interna mitokondria. Dan yang berikutnya adalah siklus Krebs. Siklus Krebs disebut siklus asam sitrat karena menggambarkan langkah pertama dari siklus tersebut, yaitu penyatuan setil-CoA dengan asam oksaloasetat untuk membentuk asam sitrat. Siklus ini juga berperan sentral dalam gluconeogenesis, ligonesis, dan introkonversi asam-asam amino. Banyak proses ini berlangsung di sebagian besar jaringan, tetapi hati adalah satu-satunya jaringan tempat semuanya berlangsung dengan tingkat yang signifikan. Jadi, akibat yang timbul dapat parah. Contohnya jika sejumlah sel hati rusak, seperti pada hepatitis akut atau diganti oleh jaringan ikat, seperti pada sirosis. Beberapa efek genetik pada enzim-enzim siklus asam sitrat yang pernah dilaporkan menyebabkan kerusakan saraf berat karena sangat terganggunya pembentukan ATP di sistem saraf pusat. Selama proses oksidasi asetil-CoA di dalam siklus akan terbentuk ekuivalen produksi dalam bentuk hidrogen atau elektron sebagai hasil kegiatan enzim dehidrogenase spesifik. Unsur ekuivalen produksi ini kemudian memasuki rantai respirasi tempat sejumlah besar ATP dihasilkan dalam proses fosforilasi oksidatif. Pada keadaan tanpa oksigen atau kekurangan oksigen, terjadi hambatan total pada siklus tersebut. Enzim-enzim siklus asam sitrat terletak di dalam matriks mitokondria, baik dalam bentuk bebas ataupun melekat pada permukaan dalam membran interna mitokondria sehingga memfasilitasi pemindahan unsur ekuivalen produksi ke enzim terdekat pada rantai respirasi yang bertempat di dalam membran interna mitokondria. Selanjutnya, transport elektron. Transport elektron adalah proses terakhir dari respirasi aerob, di mana akan dihasilkan ATP dari NADH dan FADH2 hasil dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Transport elektron terjadi di membran dalam mitokondria.
Di membran ini terdapat bagian-bagian penting yang berperan sebagai penerima elektron, yaitu kompleks protein 1, kompleks protein 2, kompleks protein 3, kompleks protein 4, ubiquinon, dan sitokrom C. Proses ini juga disebut dengan fosforilasi oksidatif. Berikut merupakan gambaran transport elektron. Secara singkat, transport elektron untuk NADH sebagai berikut. Yang pertama, molekul NADH akan melepaskan elektronnya dan ditangkap kompleks protein 1, kemudian berpindah menuju ubiquinon. Yang kedua, saat elektron meninggalkan kompleks protein 1, menyebabkan sebuah H+ dikeluarkan menuju ruang antar membran. Dan yang ketiga, dari ubiquinon, elektron akan menuju kompleks protein 3 dan kemudian menuju sitokrom C. Dan yang keempat, saat elektron meninggalkan kompleks protein 3, sebuah H+ juga akan dikeluarkan menuju ruang antar membran. Yang kelima, dari sitokrom C, elektron akan menuju kompleks sitokrom 4, yang kemudian akan menuju penerima elektron terakhir yaitu O2. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 4, menyebabkan sebuah H+ juga dikeluarkan menuju ruang antar membran. O2 setelah menerima elektron akan mengikat H+ dan membentuk H2O. 3H+ yang telah dikeluarkan tadi akan masuk kembali melalui enzim ATP sintase yang berada di membran tersebut. Setiap H+ yang masuk melalui ATP sintase juga akan dihasilkan satu molekul ATP. Jadi, total dari satu NADH akan dihasilkan 3 ATP. Selanjutnya, proses transfer elektron untuk molekul FADH2 sebagai berikut. Yang pertama, molekul FADH2 akan melepaskan elektronnya dan ditangkap kompleks protein 2, kemudian berpindah menuju ubiquinon, namun pada tahap ini tidak menyebabkan dikeluarkannya H+. Kemudian, elektron akan meninggalkan ubiquinon dan menuju kompleks protein 3, sitokrom C, dan kompleks protein 4. Saat elektron melewati kompleks protein 3 dan 4 masing-masing menyebabkan dikeluarkannya molekul H+. Jadi hanya 2 H+ yang dikeluarkan hingga nantinya masuk kembali melalui ATP sintase dan terbentuk 2 ATP. Di akhir cerita, elektron juga akan ditangkap oleh O2 yang menghasilkan H2O. Dari kedua proses NADH menghasilkan 3 molekul ATP, sedangkan FADH2 menghasilkan 2 molekul ATP. Jadi, dalam transfer elektron dihasilkan kira-kira 34 ATP. Ditambah dari hasil glikolisis dan siklus Krebs, maka secara keseluruhan reaksi respirasi seluler menghasilkan total 38 ATP dari satu molekul glukosa. Akan tetapi, karena dibutuhkan 2 ATP untuk melakukan transfer aktif, maka hasil bersih dari setiap respirasi seluler adalah 36 ATP. Pada bagan, terlihat karbohidrat, protein, dan lemak bertemu pada jalur siklus Krebs dengan masukan asetil koenzim A. Tahukah Anda bahwa koasetil-CoA sebagai bahan baku dalam siklus Krebs untuk menghasilkan energi yang berasal dari katabolisme karbohidrat, protein, maupun lemak? Titik temu dari berbagai jalur metabolisme ini berguna untuk saling menggantikan bahan bakar di dalam sel. Hasil katabolisme karbohidrat, protein, dan lemak juga bermanfaat untuk menghasilkan senyawa-senyawa lain yaitu dapat membentuk ATP, hormon, komponen, hemoglobin, ataupun komponen sel lainnya. Lemak lebih banyak mengandung hidrogen terikat dan merupakan senyawa karbon yang paling banyak tereduksi. Sedangkan karbohidrat dan protein banyak mengandung oksigen dan lebih sedikit hidrogen terikat adalah senyawa yang lebih teroksidasi. Senyawa karbon yang tereduksi lebih banyak menyimpan energi dan apabila pembakaran sempurna akan membebaskan energi lebih banyak karena adanya pembebasan elektron yang lebih banyak. Jumlah elektron yang dibebaskan menunjukkan adanya jumlah energi yang dihasilkan. Perlu Anda ketahui, pada jalur katabolisme yang berbeda, glukosa dan asam glutamat dapat menghasilkan jumlah ATP yang sama yaitu 36 ATP. Sedangkan katabolisme asam heksanoat dengan jumlah karbon yang sama dengan glukosa menghasilkan 44 ATP. Sehingga jumlah energi yang dihasilkan pada lemak lebih besar dibanding dengan yang dihasilkan pada karbohidrat dan protein. Sedangkan jumlah energi yang dihasilkan protein
setara dengan jumlah yang dihasilkan karbohidrat dalam berat yang sama. Dari penjelasan itu dapat disimpulkan jika kita makan dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak akan lebih memberikan rasa kenyang jika dibandingkan dengan protein dan karbohidrat. Karena rasa kenyang tersebut disebabkan oleh kemampuan metabolisme lemak untuk menghasilkan energi yang lebih besar. Untuk materi yang keempat yaitu proses metabolisme di dalam tubuh manusia. Yang pertama, proses glikolisis aerob dan energi ATP. Yang pertama, ATP yang dihasilkan dalam glikolisis akan digunakan untuk berbagai proses yang membutuhkan energi, karena ATP merupakan molekul penyimpan energi. Sedangkan NADH nantinya akan menjalani proses transfer elektron untuk menghasilkan ATP. Sebuah molekul NADH dalam transfer elektron akan menghasilkan 3 molekul ATP. Yang kedua, dalam tahap awalnya, proses glikolisis membutuhkan 2 ATP sebagai sumber energi. Namun dalam tahap selanjutnya, glikolisis akan menghasilkan ATP yang dapat digunakan untuk membayar hutang ATP yang telah digunakan tadi dan masih ada sisa ATP yang dapat digunakan untuk fungsi yang lain. Jadi, dalam glikolisis terjadi surplus ATP, lebih banyak ATP yang dihasilkan daripada yang digunakan dalam proses tersebut. Selanjutnya, proses glikolisis anaerob dan energi ATP. Proses metabolisme energi secara anaerob dapat menghasilkan ATP dengan laju yang lebih cepat jika dibandingkan dengan metabolisme energi secara aerobik. Sehingga untuk gerakan-gerakan dalam olahraga yang membutuhkan tenaga yang besar dalam waktu yang singkat, proses metabolisme energi secara anaerob dapat menyediakan ATP dengan cepat namun hanya untuk waktu yang terbatas, yaitu sekitar kurang lebih 90 detik. Walaupun prosesnya dapat berjalan dengan cepat, namun metabolisme energi secara anaerobik ini hanya menghasilkan molekul ATP yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan metabolisme energi secara aerobik, yaitu 2 ATP versus 36 ATP per 1 molekul glukosa.